Satu hari satu soal di H-29 TKAD SMP. Tidak terasa sudah 29 hari menuju TKAD ya, teman-teman. Kalau TKA-nya kurang lebih sekitar 13 harian lagi. Tapi TKAD-nya masih lebih banyak, sekitar 29 hari. Karena memang ada selisih 2 minggu dari pelaksanaan TKA ke TKAD. Anyway, kali ini kita akan bahas teks yang sama seperti di video sebelumnya. Kalau teman-teman belum cek video sebelumnya, bisa dicek dulu. Kita sedang bahas tentang procedure text. Procedure text itu adalah teks yang eh, menjelaskan tentang cara membuat atau melakukan sesuatu. Nah, teks hari ini, soal hari ini datang dari PPPTKAD Provinsi DIY. Dan teksnya masih sama video sebelumnya. So, langsung saja. Ini ya, eh how to save notes using Google Keep. Nah, di video sebelumnya teman-teman, aku sudah bahas kalau materi atau soal procedure text itu teman-teman boleh pakai kata kunci. Maksudnya adalah kalau teman-teman bingung mencari jawabannya, teman-teman tinggal cari aja kata-kata yang ada di soal itu apa. Terus jadi teman-teman ambil kata kunci dari soalnya itu, lalu teman-teman cari kata kuncinya itu di soal gitu. Kalau soal procedure text boleh pakai kayak gitu karena that works. Tapi kalau di materi-materi sebelumnya kayak label, advertisement, quotient notice, aku tidak merekomendasikan teman-teman pakai kata kunci kayak gitu. Karena biasanya kata yang muncul di soal dengan kata yang muncul di teks itu berbeda padahal artinya sama. Jadi dia biasanya pakai sinonim. Tapi kalau di procedure text boleh pakai kata kunci aja karena biasanya kata-katanya sama gitu. Munculnya di soal itu apa, kata itu juga muncul di teksnya gitu. Oke, langsung ya kita ke soal ya. Ini oh ya sebentar. Goalnya, jadi kalau procedure text itu dia ada yang namanya di strukturnya, structure itu dia ada goal. Goal itu artinya tujuan. Tujuan itu maksudnya procedure text ini tuh menjelaskan cara untuk apa, ngapain. Nah di teks ini adalah judulnya atau goal atau tujuannya itu adalah How to Save Notes Using Google Keep. Bagaimana cara menyimpan catatan menggunakan Google Keep. Oke, kalau teman-teman nggak tahu Google Keep itu apa, bisa dibaca di sini ya ada. Google Keep is a simple and useful application to save notes, ideas, and reminders. Gitu. Jadi intinya dia aplikasinya Google buat nyimpen catatan gitu. Kita langsung ya ke soal nomor 16. What will happen if we forget to tap the back arrow? What will happen? Apa yang akan terjadi? Ayo, sudah Hamin 29. Seharusnya teman-teman sudah mengerti nih arti kata-kata yang mainstream seperti ini. What will happen if we forget itu lupa, to tap the back arrow, untuk ngetap atau untuk menyentuh back arrow. Back arrow, arrow ini artinya tuh panah. Kalau back itu artinya kembali. Jadi mungkin ini maksudnya gimana kalau misalkan kita lupa ngetap panah kembali gitu di aplikasi itu gitu. Nah, teman-teman bisa ambil kata kunci back arrow lalu kita cari di soal ya. Di teksnya, sorry. Kita cari di teksnya. Nah, ini nomor 8. Tap the back arrow to save the note automatically. Tap tanda panah back untuk menyimpan ya, save, menyimpan catatannya secara otomatis. Oke, berarti back arrow ini kaitannya eh, dengan menyimpan dengan apakah note kita bisa tersimpan atau tidak kayak gitu ya.
Oke, kita cek ke pernyataannya. Number one, the note may not be saved. Oh ya, di soal tadi kan gimana kalau kita lupa ya? Gimana kalau kita lupa? Kalau back arrow itu fungsinya untuk save the note automatically, berarti kalau kita forget to tap the back arrow, we will not, our note may not be saved. That is true ya. Kalau kita lupa, berarti kemungkinan catatannya tidak tersimpan. Itu betul ya. Oke, number two, the app will close immediately. Aplikasinya akan tertutup dengan segera. Immediately. Dengan segera. Atau langsung. Kalau the app will close immediately, aplikasinya akan langsung tertutup. Nah, apakah itu dampaknya kita lupa ngetap back arrow? Tidak ya, karena kan dia hubungannya sama simpan menyimpan note-nya. Oke, number three. We cannot start making a new note. Kita tidak bisa memulai membuat note atau catatan baru. Ini juga tidak. Karena lagi-lagi dia kan hubungannya, back arrow itu kaitannya sama uh, whether our note is saved or not gitu. Apakah catatan kita tersimpan atau enggak kayak gitu kan. Number four, our changes to the note might be lost. Oke, okay. Our changes itu berarti editan-editan kita atau perubahan-perubahan yang kita buat. Change itu kan berubah ya teman-teman. Our changes itu berarti perubahan-perubahan yang kita buat terhadap catatan kita alias hasil editan-editan kita itu might be lost, bisa hilang, tidak tersimpan. Ya, itu betul karena um, back arrow itu kaitannya sama simpan menyimpan. If we forget to tap the back arrow, berarti our changes to the note might be lost. Okay, that is all for today, guys. Bye.